Katanya disembunyikan makhluk halus, ternyata disembunyikan sama mbak-mbak yang kulitnya halus. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini akan ada sebuah berita yang seolah memanggil dari kejauhan. Terus kayak, ayo bang bahas aku gitu. Karena perkara ini cukup lucu, kasusnya ini cukup lucu. 11-12 sama kasus orang hilang yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, which is Mang Yana, yang mana sempat geger sekali dan videonya tuh cukup banyak ditonton sama orang-orang karena ya kelakuannya waduh gitu. Sebagai konteks, kayak Mang Yana kasusnya beberapa waktu lalu adalah dia berpura-pura hilang di tengah hutan, di pinggir jalan, di pinggir jurang. Motornya ditinggal di sana, helm ditinggal di sana, jaket ditinggal di sana. Ternyata dia naik mobil kayak travel atau angkot gitu untuk pergi ke rumah istri muda. Kejadian yang sekiranya hampir sama terjadi juga di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah dengan kronologis seperti berikut. Semua bermula ketika ada seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Toli-Toli, Sulawesi Tengah, ingin membagikan sumbangan kepada penyintas banjir di Desa Lingadan dan Desa Kapas yang letaknya ada di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Menurut keterangan dari sepupunya sendiri, Dr. Faisal ini ngebawa duit sebesar 26 juta untuk dibagikan kepada penyintas banjir tersebut gitu, untuk dibagi-bagikan. Nah, tanggal 6 Mei 2022, berangkatlah Dr. Faisal untuk melakukan niat baiknya pada pukul 22.00 atau jam 10 malam dengan mengendarai sepeda motor PCX yang cukup mahal tentu saja. Dr. Faisal ini udah sempet datang ke desa Lingadan dan disambut langsung sama kepala desanya sendiri, kemudian ngebagiin uang bantuan sebanyak 500.000 ke 35 kepala keluarga dengan total kurang lebih sekitar 17.500.000. 1 jam kemudian, tepatnya jam 11 malam, Dr. Faisal ini pun pergi meninggalkan desa Lingadan tersebut, pengen ke desa Kapas untuk ngebagiin sumbangan lainnya juga. Tapi tiba-tiba jam setengah 12 malam, ada seorang warga yang menemukan motor yang ditunggangi Dr. Faisal tadi, si PCX ini tadi, tergeletak di dekat jurang dengan kondisi masih menyala. Motornya ini masih nyala karena bisa dilihat kayak lampu rem belakangnya itu masih kelihatan nyala gitu. Terus ada jaket, ada helm, ada tas, ada sendal. Yang bener gue juga nggak tahu kenapa sendalnya ikutan ketinggalan ya. Tapi intinya barang-barangnya itu tergeletak di dekat jurang, tapi nggak ada orangnya. Dr. Faisal pun dilaporkan hilang. Nah, di dekat motornya itu kan ada kayak tas lempang ini kan. Nah, tas lempang ini tas yang dipakai atau digunakan untuk ngebawa duit. Tapi duitnya itu udah nggak ada. Akhirnya warga pun panik, nelpon pihak kepolisian dan langsung berusaha melakukan pencarian. Pencarian dilakukan, warga sampai rame-rame. Ini salah satu videonya. Sampai ada sholawatan di sana. Dan ini posisinya di dekat batu. Yang mana kalau lu lihat malam-malam tempat ini cukup creepy loh, by the way. Banyak lagi. Ini 7 Mei. 7 Mei itu berarti kayak pagi harinya banget gitu. Jadi kan hilang tanggal 6 Mei, dinaikin ini tanggal 7 Mei jam 10. Ini berarti udah sehari semalam setelah kehilangan. Anjing pelacak bahkan segera diturunkan untuk menyisir lokasi, namun tetap tidak membuahkan hasil apa-apa. Dan dengan melihat motor yang tergeletak tersebut, banyak yang berpikiran kalau Dr. Faisal ini dibegal atau diculik oleh makhluk halus, jin, syaiton. Polisi pun kemudian memeriksa 15 saksi, diantaranya istri Dr. Faisal sendiri dan beberapa warga dari Desa Lingadan dan Desa Kapas. Karena kondisi makin ramai, pencarian pun dilakukan bersama aparat kepolisian, TNI, personil BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan warga setempat. Tapi sampai seminggu pencarian dilakukan, hasilnya tetap nihil. Dari situlah mulai ada omongan-omongan yang tersebar, kayak cerita-cerita yang berada mengelilingi perkara hilangnya dokter ini dan menyangkut pautnya kepada satu dan lain hal. Kayak contohnya ini. Jadi
sebelum kehilangannya itu, Dokter Faisal ini mengeluarkan story-story yang ala bapak-bapak banget. Yang pokoknya tuh hubungannya sama kematian. Yang mana ini cukup creepy by the way. Kita sibuk mikirin hidup enak tapi lupa mikirin mati enak, ger. Ya Allah, engkau teman dalam kepergian dan yang mengurusi keluargaku. Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Bila kabar kematianku sampai kepadamu, bro, ketika ada orang hilang atau orang, pahit-pahitnya ya, meninggal dunia, pasti ada beberapa orang yang kemudian akan, nggak tahu, kayaknya punya job desk untuk mencari apa yang orang ini sebelumnya lakukan, apa status sebelumnya, apa story sebelumnya, kemudian disangkut pautkan. Dan ya ini salah satunya gitu. Ada orang ngeliat ini terus kayak, wah pantas kemarin nge-storyin ini gitu. Aku wasiatkan kepada istriku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, dan semua orang yang mencintaiku apabila telah sampai kepadamu kabar kematianku, agar memintakan ampunan dan rahmat untukku. Lanjut menuntaskan kewajiban, tiba-tiba andai besok hari kematianku, kan serem ya. Orang tuh ngeliatin kayak gini jadi mikirnya yang enggak gitu. Terus juga di sisi lain ada beberapa orang yang kemudian melihat misteri batu raksasa di lokasi hilangnya Dokter Faisal. Buset. Ini batu gede loh, dan kondisinya tuh cukup creepy gitu kalau dilihat-lihat. Ini kalau malam tuh kan gede banget kan. Nah, batu ini disangkut pautkan dengan perkara kehilangannya itu karena emang dari artikel yang gue baca ada beberapa orang yang bilang kalau tempat ini tuh serem, tempat ini tuh angker, yang gitu-gitulah. Terus ada video pencarian, waktu pencarian tuh dia kenapa sih? Bukan loh, ada video di IG deh yang istrinya nyari-nyari. Oh ini adalah video kayak ada orang ini tuh, dari beberapa video yang gue temuin katanya adalah istri dari bapak dokternya sendiri ya. Terus kayak sampai teriak-teriak nyari-nyariin. Serem kan? Creepy dong harusnya. Kasihan lah, maksudnya itu adalah orang tersayangnya dia gitu, tiba-tiba hilang entah kemana, kan orang pasti berpikiran yang enggak gitu. Di ghosting aja sakit. Wah, di ghosting aja sakit apalagi ditinggal sampai 20 hari. Hah? Tolong live, alhamdulillah sudah ada bayangan, sisa mau dikeluarkan di dalam batu besar. Wah, karena mau dikasih makan dulu dokter karena posisi lagi lemas sekali jadi tidak bisa dikeluarkan. Apaan sih? Jadi ada beberapa orang-orang sotoy, hoax gitu yang disebarkan, terus dia seolah-olah ngasih tahu kayak, bro, orangnya dalam batu, ada tapi lemes, gitu-gitu aja, kocak dah. Kenapa bisa di dalam batu, kak? Disembunyikan setan. Ger, apa Korea? Nah, gitu. Sudah didapat kadek, sudah kak, ada sementara dikasih makan karena posisi, astaga. Lalu di sisi lain juga kan ada pencarian yang emang bener-bener ngebawa anjing pelacak kan. Dan anjing pelacaknya ini ngikutin bau, terus diikutin jejaknya kemana, arahnya kemana. Tapi jejaknya hilang ketika ada di pinggir jalan, sudah masuk ke jalanan gitu. Jadi seolah-olah kayak pengen ngasih tahu orang ini naik kendaraan gitu. Tapi itu tidak yang nyari tahu kayak apakah orang ini sengaja, apakah orang ini gini gitu. Apa sih? Tapi itu tidak memberikan penjelasan gitu, apakah orang ini diculik, apakah emang orang ini kabur atau apa. Intinya tuh baunya hilang di pinggir jalan, kemungkinan naik kendaraan, udah gitu doang. Tiba-tiba di acara finalnya, si bapak-bapak ini ditemukan sedang berduaan dengan seorang wanita di salah satu penginapan yang letaknya kurang lebih 200-an kilometer dari lokasi dia hilang. Ini disensor aja kalian sih. Selama ini dokter Faisal yang dicari-cari ternyata udah ketemu. Selamat tapi lagi sama perempuan lain. Wah, geger nih, kira disembunyikan makhluk halus, ternyata lagi sembunyi di penginapan sama perempuan lain. Katanya disembunyikan makhluk halus, ternyata disembunyikan sama mbak-mbak yang kulitnya halus. 20 hari loh. Setelah 20 hari dinyatakan hilang, tiba-tiba pihak kepolisian nemuin Dr. Faisal lagi ada di sebuah penginapan. Dia ke penginapan itu bersama seorang wanita mengendarai sebuah mobil. Berarti naik kendaraan dari pinggir jalan itu kemungkinan benar.
Dr. Faisal ditemukan lagi nginep sama seorang wanita yang tidak tahu siapa, di mana dia berniat buat nginep di situ semalam lagi. Baru habis itu pergi ke Makassar dengan jarak yang 1100 km dari tempat menginapnya itu. Masalahnya adalah kita tidak bisa membandingkan ini dengan Mang Yana, karena Mang Yana itu tidak modal yang terlalu banyak gitu. Maksudnya modalnya tuh kan Mang Yana hilang dengan cara menaruh motornya di pinggir jalan, tapi motornya ya motor biasa gitu. Motor kayak motor bebek biasa gitu, yang tidak mahal-mahal banget. Ini PCX, bro. PCX itu harga sekarang berapa? 20-an, 30-an? Mahal. Iya. Berarti ini Karena Tiana Premium. karena dokter, jadi budget pengeluarannya itu bisa lebih pede gitu. Gua nggak tahu apakah dia terinspirasi atau justru malah dia nggak tahu terus berharap nggak ada yang tahu gitu. Kalau misalkan dia terinspirasi dari Mang Yana, harusnya dia tahu kalau Mang Yana aja ketemu, apalagi elu gitu. Cuman ini udah 20 hari loh. Mang Yana tuh cuman 3-4 hari gak sih? Maksudnya nggak lama-lama banget gitu. Dia niat, bro. Modal bensin, karena kan motornya ditinggal dalam keadaan nyala. Jadi dia modal bensin. PCX kan, PCX boros gak sih? Gue gak tahu dah. Tapi intinya PCX, bro, mahal. Second berapa sekarang? PCX second. Kita nyari yang second ya. Anjing, orang bener-bener nyari PCX second, tulisannya second. PCX second tuh 13 juta loh. Harga aslinya coba harga PCX mulai dari tuh 29,84 juta. Itu mahal. Kalau second setengahnya ya paling 15. ya sekitaran itulah, 15-an lah. Lumayan loh itu duit. Inti dari cerita di video ini adalah ada seorang bapak-bapak yang mana sebenarnya niatan bapak ini di awal tuh baik, kayak membagikan uangnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi kenapa orang hilang tiba-tiba ditemuinnya waktu lagi check-in, bapak? Lagi pelajaran biologi dong. Lagi Koas. Masalahnya apa dia nggak kasihan gitu sama keluarganya? Keluarganya kan pusing mikirin bapaknya hilang. Orang sempat ada video di TikTok gitu. Oh ya, by the way, salah satu alasan kenapa perkara ini rame karena di TikTok tuh ada satu video yang sampai 3,9 juta viewsnya. 3,9 juta ngasih lihat perkara pencarian segala macam, ada kronologi, ada ibunya, bahkan ibunya datang ke tempat dia hilang untuk berdoa. Lu nggak kasihan sama mak lu? Masya Allah. Yang ada di kepala gue tuh kasihan kayak warga-warganya tuh berusaha buat nyariin dia gitu. Rame-rame ini buat nyariin satu orang. Udah diturunin kepolisian, BPBD segala macam. Ini ada bapak-bapak pakai jaket rescuer. Warga tuh udah berbaik hati, mikir positif dengan ngomong ini orang baik, niatannya juga baik. Kenapa jadi hilang? Kenapa ini? Kenapa itu? Ternyata cuma skenario. Dia ada survei lokasi dulu nggak ya? Mungkin dia kayak ngobrol-ngobrol sama warga, Pak. Tempat yang sekiranya paling angker di sini di mana, Pak? Wah. Coba tanya salah satu warga deh, kayaknya ada yang ngasih tahu gitu. Terus akhirnya dia menemukan spot tersebut. Yang dari awal udah bikin curiga adalah ada informasi yang bilang kalau jadi kan ada orang yang ngebikin kayak 12 kemungkinan 12 analisa dan asumsi hilangnya Dr. Faisal. Wah. Terus kalimat pertama adalah kenapa berangkat ke sana sendirian tanpa ditemani, dan apalagi perjalanan udah agak larut, jam 22 WITA gitu, jam 10 malam. Terus kayak selain pengakuan istrinya bahwa Dr. Faisal pergi ke sana naik motor, apakah orang lain menyaksikan langsung dokter berangkat naik motor? Kemudian menurut beberapa informasi yang sempat saya dengar bahwa dokter jarang dilihat naik motor. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa tidak naik mobil gitu? Kenapa tiba-tiba naik motor? Dan perkaranya motornya itu baru apa udah lama gitu? Apa masih kredit? Apa justru motor itu dikredit untuk melaksanakan skenario tersebut gitu? Dan kalau misalkan dia bilang dibegal, kenapa motornya nggak diambil gitu? Begal tuh ngejarnya apa sih kalau nggak duit? Motor gitu. Oke lah kalau emang butuh bantuan. Oke lah kalau emang dia pengen ngasih bantuan segala macam, tapi kan bisa besok gitu. Dan kondisi di desa yang mau dibantu tuh sebenarnya nggak urgent banget karena kejadian banjirnya tuh kayak udah lewat gitu. Apa? Bulan Maret banjirnya. Kejadian banjirnya bulan Maret dan dia kesana bulan Mei. Jadi kan udah nggak urgent banget gitu. Ngapain dia keluar jam 10 malam naik motor sendirian tanpa ditemen siapapun, padahal ngebawa duit banyak. 26 juta lumayan buat beli Mio second dapat 5. Itu kalau lu beli PCX second dapat 2 lah. Nego-nego dikit dapat lah 2 itu harusnya.
Satunya 13 juta. Dia ngasih bantuan itu apa sih kayak sumbangan lebaran gitu loh. Oh, sumbangan lebaran. Oh iya, kan habis lebaran ya, tanggal 2 lebaran ya. Tanggal 2 lebaran itu tanggal 6. Oh iya. Dia padahal baru berlebaran sama anak istrinya, udah minta maafan segala macem. Bikin orang emosi lagi, lebaran lu kagak aci itu. Orang awalnya ngira dibegel. Kalau begal mana yang lebih milih ngambil orang daripada ngambil motor? Ngambil PCX ketahuan dapat duit bisa dijual. Kalau ngambil orang kan ribet, mesti ngasih makan, ngasih kopi, ngasih kuota internet buat buka TikTok. Kan dia harus melihat ini kan, melihat gue diomongin di Facebook kan nih gitu. Buka TikTok kayak wah FYP nama gue nih gitu. Ini bener-bener kayak ya udah Mang Yana versi 2 aja, cuman lebih effort ya, premium. Lebih keluar duit banyak ya kan. Dan usut punya usut, ternyata ya memang ada masalah dalam keluarganya dia aja gitu. Jadi kayak dia sempat punya masalah sama istrinya. Terus ternyata dia ketemu sama wanita lain. Terus dia juga ngebeliin wanita lain ini mobil ya, atas nama si cewek ya. Kita nggak tahu nih apakah mobil ini dia beliin buat cewek atau si cewek ngebeliin buat dia. Tapi mobil itu atas nama si cewek. Dan mungkin dia ingin menghilangkan jejaknya. Ya udah pura-pura seolah-olah mati aja untuk hidup berbahagia bersama si cewek ini gitu. Karena dari kabar yang beredar terakhir, mereka ini 2018 pernah berhubungan dan sempat ribut dengan istrinya dokter, berujung dipolisikan tapi sudah clear. Rupanya tetap masih menjalani hubungan diam-diam. Terbukti pembelian mobil itu Dr. Faisal yang berikan. Oh nih, pembelian mobil itu Dr. Faisal yang berikan, tapi atas nama perempuan. Terus ada berita paling baru. Wanita yang ditemukan bersama dokter spesialis radio Rogi Faisal ternyata janda kaya raka ya. Kenapa artikel bikin artikel kayak gini bro? Tapi ya pada akhirnya ini adalah salah satu cerita lain yang mungkin bisa menjadi kabar buat lu. Kalau misalkan pura-pura hilang dan pura-pura meninggal itu sudah tidak bisa digunakan lagi kawan. Itu semenjak Mang Yana menggunakan itu tidak bisa digunakan untuk kedua kalinya. Nggak bisa. Kalau mau pakai cara lain. Itu udah 3 kali. Yang pertama istrinya ulang tahun, pengen ngeprank ngucapin ulang tahun baru 2020. Ternyata suaminya pura-pura hilang, tapi ternyata udah keburu, istrinya lapor polisi, terus nganggep hilang beneran, akhirnya dicari warga, ternyata itu prank, gagal. Kedua, ingin ke rumah istri muda, pura-pura hilang, gagal. Ketiga, pura-pura meninggal, pura-pura hilang, meninggalkan jejak dan PCX, tahu gitu buat gua, mendingan gua juga butuh, gagal. Jadi kalau misalkan lu punya ide untuk melakukan hal itu lagi, jangan. Kalau lu ada masalah selesaikan, baru nikah lagi bebas dah. Ini kasihan nih batunya ini. Tuduhlah aku sepuas hati. Tuduhlah aku sepuas hatimu. Batunya kasihan bro. Cuma gara-gara kalian ribut-ribut, lebih baik pindah domisili Jo. Sian batunya, nggak salah apa-apa. Gimana batu ini kalau misalkan dia ketemu tetangga-tetangganya sekarang? Apa nggak kasihan? Ini hanya karena 1-2 orang. Tapi istrinya sendiri, istrinya dokter Faisal sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Kenapa istrinya? Ya nggak tahu, kan mewakili juga karena kan pada akhirnya Keluarga. iya ini adalah keluarganya beliau gitu. Dan masalahnya adalah udah polisi dikerahkan, warga rame, BPBD, yang TNI. Ini persis kayak Yana kemarin, bener. Gara-gara Yana ngide, orang jadi ngopi paste kan. Masalahnya di paste sampai ketangkapnya juga. Gimana? Orang udah pusing. Tapi ya itu aja untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Subscribe. Nama gue Andri, sekian dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kabar PCX tersebut? Kalau misalkan itu dijual, gue bayarin dah. Gue pengen itu, ada kenang-kenangannya itu. Iya. Pengen punya gue. Helmnya apalagi helm, jaket, tas, sendal. Kalau misalkan motornya itu tidak bisa digade atau tidak mau dilelang, sendalnya aja nggak apa-apa. Komen. Iya, tolong komen di bawah yang punya sendal
Pak Faisal, Ya. boleh. Itu bersejarah sendal tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.